sepil mesinnya bang. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu, sepil mesin. Mesin saya ini tergantung spek yang Anda mau. Buktinya saya ini sudah hampir 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syafiq Motovlog, dan di kesempatan kali ini saya akan mereview motor saya sesuai dengan keinginan Anda. Oke? Dan sebelum saya mereview motor saya akan mengunboxing paket dari Super Sticker dekal yang sangat sangat bagus sekali ya. Dan habis ini saya akan merubah konsep dekal saya yang supaya motor saya lebih ganteng ya. Oke, inilah penampakan dari dekal yang dikirim dari Super Sticker. Sebentar, saya unboxing. Wow, sangat-sangat istimewa sekali, Besti. Ini saya dapat kiriman dari Super Sticker berbahan chrome dan bahannya dari Max Decal yang sangat tebal ya guys. Pokoknya keren sekali loh. Pokoknya nanti saya pasang dan saya akan kontenkan, oke? Dan mohon maaf sekali ya, barangkali ada suara-suara setan di sini. Soalnya di sini ramai kawan-kawan saya di belakang kamera ini ya. Oke, dan kita lanjut membalas pertanyaan-pertanyaan di Instagram dan di TikTok saya. Dan pertanyaan yang pertama itu, awal mula dikasih nama Patrick itu gimana? Dulu itu apa ya? Masih lagi ramai gitu loh, Rek. Kayak kasih nama motor baru-baru viral lah, kayak GL Petronas. Saya itu bingung mau kasih nama apa ngono loh. Akhirnya pas di angkringan itu bertemu dengan kawan-kawan saya. Wis Rek, kayak ono jeneng Patrick ae, kasih nama Patrick aja. Soalnya Patrick itu goblok. Goblok tapi ku banyak di nek ngarani. Goblok tapi ku solidaritas nang konco iku, nak teman itu yang wis pokoknya sangat solid sendiri. Buktinya SpongeBob saja tidak akan pernah ditinggalkan Patrick, walaupun SpongeBob sudah pintar sekali ya. Sing iku lho Rek, episode iku lho sing ndase kinclong lho ya. Nah, wis pokoknya iku. Awal mula tak kasih nama Patrick itu ya. Dan pertanyaan kedua, kenapa kok motornya di bore up? Gini guys, awal mulanya itu kenapa motor saya bore up? Itu karena dulu pernah bukan jebol sih, kayak ceket ngancing, pistonnya itu ngancing. Soalnya dulu saya masih suka dengan konten Willy, merintis sosial media itu dengan konten Willy dan Bucin. Dan pas konten Willy itu ya, saya itu tidak mengecek olinya itu seberapa gitu guys. Nah ternyata olinya itu sekali sedikit, tinggal sedikit. Lah pas saya Willy itu gerak ya. Lah pas gerak itu ternyata piston saya itu ngancing guys. Soalnya kalau Willy itu olinya itu tidak akan lari ke atas, karena olinya itu di sini loh guys. Nah, seumpama ini kan pompa oli. Lah jadi olinya itu di sini, tidak akan naik ke atas. Dan itu akhirnya jebol. Lah pas
Setelah jebol itu pertama itu bukan spek yang ini guys. Pertama itu saya kasih piston 60. Lah tak kasih piston 60 itu tak buat wili-wili lagi itu ya enak. Tapi pas saya buat circle itu setiap circle itu yang itu loh guys, wili tapi berputar-putar itu mesti mati pistonnya. Mesinnya itu langsung mati kayak overhead gitu. Itu sudah 3 kali, akhirnya saya ganti spek lagi. Akhirnya saya ganti spek lagi di piston 67. Kenapa kok gak langsung 68 aja? Aku masih awam gitu loh rek di dunia perbor apan CRF itu masih awam sekali. Takutnya itu terjadi jebol jadi tidak langsung ke 69 jadi bisa ke 68. Soalnya 68 itu katanya orang-orang itu enak-enaknya spek motor. Dan akhirnya saya ganti 67. Itu enak rek. Saya buat herek di Ayani itu lawan wis pokoknya adalah videonya di Instagram saya nanti cuplikannya di sini loh rek. Nah, itu mampu. Saya pakai piston 67, klepnya masih standar. Terus askruknya itu masih standar. Itu mampu. Padahal cuma ganti piston. Akhirnya kelamaan itu motor saya kasar. Dan pistonnya itu mulai bunyi loh rek. Bunyi klotok-klotok. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wis itu hatinya rasanya hancur guys. Akhirnya pas saya buat touring ke acara Shot Malang bulan apa ya? Bulan Februari kalau nggak Maret, neka April, Mei, Juni, Juli ya. Itu aku masih ingat di Malang itu ada bengkel saya, rek. Ada bengkel saya pas waktu saya masih megang motor CB. Itu motor saya itu pernah jebol di daerah Malang. Akhirnya bertemu saudaranya pacar saya itu bengkel rek di situ. Bengkelnya itu kalau di wilayah sana itu bengkel CB itu ya sangat tua lah bengkelnya itu. Akhirnya CRF saya taruh ke situ. Saya bilang wis pokoknya ini ganti spek ya apa carane peda iki iso gawe touring, iso gawe wili, iso gawe herek ngono. Herek iku sekedar wis have fun lah, kalah menang gak ngurus aku, blas gak ngurus. Wis pokoke herek guys, keseneng-senengan lah daripada motor CRF standar saya dulu ya. Akhirnya saya ganti piston 66 guys. Saya turunkan soalnya requestan dari teman-teman saya wis gawe piston 66 iki aman, gawe ongkean, gawe iku wis pokoke gawe piston 66 tergantung mekanik sampean Mas, tergantung mekanik saya yang menoto itu. Yang menata mesin. Pokoknya mesin itu tergantung yang nata guys. Jika totoannya. Jika penataannya itu benar, tepat itu pasti motornya bisa kencang. Akhirnya saya taruh situ. Jadilah motor ini cuman 3 minggu. Akhirnya saya buat touring, buat herek, buat wheelie itu aman guys. Dan pertanyaan ketiga, part apa saja yang perlu diganti untuk menjadi supermoto herek? Part apa saja? Ya itu Mas. Kayak velg, terus ban dikasih agak kecil. Sudah menjadi supermoto herek. Dan dipendekin sedikit. Kalau saya ini motor saya ini nggak tak pendekin sih. Yang belakang itu masih standar, terus yang depan ini ada pendingginya 7 cm,
Saya osrot, oh ini harus osrot. Saya saya osrot ini ya, biar lebih pendek. Tapi aslinya ya jadinya standar motor gitu. Dan apa ya? Pertanyaan keempat. Ini saya pertanyaan sambil bercerita-cerita ya, oke? Kenapa beralih ke supermoto herek padahal dulunya supermotonya udah keren? Saya tidak beralih ke supermoto herek mas, cuman ingin mengonten aja gimana sih performa motor CRF kalau sudah di power up pakai ban kecil itu gimana gitu loh. Lebih 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 jos atau apakah gak enak ngono loh. Ternyata pakai velg lebih kecil itu tarikan malah lebih enteng pol. Jadi motor itu agak kencang dari supermoto guys. Kalau wheelset supermoto itu untuk touring-touring itu enak pol daripada sampean pakai velg-velg kayak gini. Soalnya kalau velg besar kayak supermoto kayak punya saya yang kemarin itu buat jalan kencang ada lubang, entah itu dalam atau gak dalam itu los guys. Pokoknya los, gak ada halangan kecuali polisi ya halangannya. Iya. Jadi saya itu tidak meninggalkan konsep supermoto saya. Bahkan velg saya itu tidak saya jual yang merah kemarin. Terus peninggi-peninggi depan belakang itu tidak saya lepas. Cuman saya osrot saja agar lebih pendek. Jadi sewaya-waya itu. Sewaktu-waktu kalau ingin touring kemanapun itu tinggal ganti wheelset doang. Gitu, oke? Terus pertanyaan berikutnya, kenapa kok nggak ganti sekok depan pakai tele aja biar makin pendek? Gini guys, kenapa kok saya tidak mengganti sekok USD ke tele? Itu satu biar mahal guys. Ya gak mahal sih, cuma ribet aja kalau untuk BNP-in. Terus saya ya postur tubuhnya tinggi, jadi tidak cocok untuk pakai motor yang pendek-pendek gitu guys. Itu speknya herek only atau gimana mas? Ini speknya itu untuk touring rek aslinya. Aslinya itu untuk touring. Berhubung di bulan Januari Februari ini gak ada agenda touring, jadi saya gunakan untuk ngonten herek. Ya bukan ngonten herek, apa ya? Ngonten speeding bersama kawan-kawan, teman-teman gitu guys. Sudah pernah dipakai kemana saja mas motornya? Wih, motor saya ini pernah sampai ke Bali dan menghabiskan dana bensin doang itu pulang pergi ya hampir 650. Soalnya emang remepannya itu tak buat boros biar tidak terjadi masalah di mesin. Soalnya kalau keiritan nanti kasihan pistonnya, motornya itu mesinnya itu menjadi panas, takutnya overheat ataupun masalah mesin pokoknya. Jadi makanya habis bensin doang itu 650-an. Dan alhamdulillah tidak ada kendala belas dari pergi sampai pulang. Alhamdulillahnya. Dan saya pulangnya itu tidak langsung lewat situ Bondo tapi lewat Jember. Soalnya kita menghadiri acara Cracker Banyuwangi. Sekalian kita pulang ke Sidoarjo. Dan pengalaman saya itu pas berangkat kembali itu berangkat dari Sidoarjo itu jam 1 malam. Jam 1 yo. Jam 2 atau jam 1? Jam 1 malam sampai Panarukan itu jam 3. Jam 3 lebih seperempat. Pokoknya gak sampai 3 jam kita sampai ke Panarukan. Pokoknya full gaspol tok ya pokoknya ya.
Kita ngerem itu pas ada truk sama ada lampu merah. Kalau lampu merah aja tidak ada orang nyebrang ya kita terabas. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu sudah pernah ukuran velg dan ban. Ukuran velg saya ini yang depan 160, yang belakang 215. Kenapa kok belenjatnya apa ya? Kok nggak pakai yang belakang itu 185? Soalnya saya beli bekas, guys. Di Mas Teddy orang Banyuwangi. Dan ban-ban pokoknya kayak saya ini beli wheelset ini habis hampir 2 juta lebih, 2.200.000 lah sama ban-ban. Itu sudah saya beli itu sudah PNP ke CRF ya. Dan bannya itu yang belakang ukuran 90/80, yang depan ukuran 70/80. Sepil mesinnya bang, nah ini yang kalian tunggu-tunggu, sepil mesin. Mesin saya ini ya bore up nggak sampai 200 cc, nggak sampai 200 cc ya, 66 itu ya, 197 kalau nggak salah, nggak tahu pokoknya nggak sampai 200 lah. Piston saya ini merek Vim ukuran diameter 66, dan klep saya itu standar tiger tapi sudut ya, bukan di blaze. Barangkali berubah pikiran untuk spek 68 terus 70 72 itu bisa dikasih klep 3429 langsung gitu loh guys. Dan noken saya ini pakai custom ya, custom di bengkel saya sendiri di Kongo CB pokoknya pertempatan. Jika kalian ingin pesan noken sesuai spek Anda bisa request, harga mulai 450 sampai 550 tergantung spek yang Anda mau gitu guys. Dan bahannya itu sangat bagus, buktinya saya ini sudah hampir 1 tahun tidak ada kendala di mesin. Terus klep saya pakai BRT, kalau nggak salah itu BRT. Per klep saya pakai Moto One, produknya Moto One. Kenapa kok pakai produk Moto One? Karena produk Moto One itu lebih kengkeng, lebih apa ya? Lebih atos. Barangkali mau sponsori Moto One silakan. Dan TB saya pakai punya CB 150 ohm. Masih standar, nggak lemer-lemeran, dan hold injektor saya pakai ukuran 8, hold 8 pokoknya, hold 8. Dan kampas kopling itu saya pakai punya GL100. Per koplingnya itu masih standar, per koplingnya saya pakai merek JFK per 4, tapi saya oplos yang 2 Kawahara, yang 2 JFK. Dan knalpot saya pakai produk dari JMR. Kenapa kok nggak pakai produk lainnya bang? Soalnya JMR ini apa ya, bisa request spek gitu guys. Request spek untuk motor spek segini ngono lah. Jadi enak buat motor yang memaksimalkan spek yang inilah guys. Pakai produk JMR, dan harganya ini cukup murah meriah sih, merakyat. Tapi kalau masalah soal tenaga atau kualitas jos pokoknya. Ini di angka 950 yang untuk tipe bore up. Kalau tipe standar itu harganya kalau nggak salah 850. Dan variasi apa saja yang saya pakai di motor saya yaitu apa ya, master rem belakang pakai RCB TPS1. Setang itu saya pakai punya WR 155 original. Racer pakai punya D-Tracker tapi saya shock, soalnya setirnya itu diameternya kecil. Kalau D-Tracker kan diameternya besar. Dan headlamp saya pakai punya Beta.
Dan apa lagi ya? Pokoknya variasi perintilan kayak stabilis rantai, terus tutup rantai itu punya Scarlett warna merah. Ya kalian variasi-variasi di daerah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya itu bisa langsung DM IG-nya Ranu Motoshop. Jok saya pakai produk dari BBC Produk. Langsung saja ke barangkali kalian mau pesan bisa sesuai request. Cuman harganya 180 saja. Langsung aja DM. Dan dekal ini saya pakai produk dari Super Sticker. Dan ini nanti saya kelenteki ya. Saya lepas, saya ganti yang dekal warna baru. Dan master rem saya punya RCB S1 dan kopling saya juga pakai RCB S1. Apalagi ya? Udah sih itu saja. Pokoknya mesin saya ini pakai piston 66 ya. Dan askruknya masih standar. Reso standar, askruk standar. Standar semua. Saya cuman ganti piston, noken, klep itu doang sama porting dan ecu saya pakai ecu standar remap saya di angka 11,5 ribu rpm. Dan itu saja sih, barangkali kalian ada yang bertanya lagi bisa langsung di kolom komentar ya. Terima kasih kalian sudah menonton channel ini. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar aku lebih semangat membuat konten yang lebih seru lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya.